atau master kemasyarakatan, menteri ahli telematika. Baik. Yang jelas jadi bagi saya keilmuan itu udah membohongi masyarakat, keilmuan itu diukur dari. Saya mau tanggapan dari Bang Rasman terkait hal ini, Bang. Begini, kalau saudara saya tanggapi dua-dua ya. Ya. Gofur mengatakan bahwa kita bicara regulasi, ya memang itu memang kita paham. Yang saya ingin tanyakan tadi, apakah Gofur mendapat informasi dari penyidik atau dari jaksa? P21 tadi ya? Oke. Sehingga tidak P21, sehingga dikembalikan dan lain sebagainya. Itu boleh saja. Tetapi yang saya mau katakan bahwa ini fakta yang terjadi hari ini. Sehingga tidak boleh kita terkesan kalau dalam debat itu kita beradu argumentasi. Baik. Bukan menyatakan kita paling pintar. Itulah teori dalam berdebat. Karena sejak tahun 2012 saya udah di TV. Kemudian tentang Roy Suryo. Roy Suryo ini kalau saya lihat dia satu sisi bahasanya ya, mohon maaf ya. Kalau saya, tapi saya belum pernah dituduh ini. Kalau saya dituduh saya laporin. Ini tadi dia mengatakan bahwa Rismon ijazah palsu. Bayangin. Rismon ijazah palsu. Rismon kalau Anda nonton, laporin ini. Iya. Memang ini produk jurnalistik. Sudah dilaporin juga, tapi kita akan ambil langkah hukum. Rismon itu sudah saya hanya katakan bahwa iNews, Rakyat Bersuara, Interupsi itu adalah program yang sangat menarik buat rakyat. Tapi tidak membolehkan kita untuk melakukan justifikasi kepada orang. Jadi, jeleknya mereka ini, kalau dalam tim mereka dipuja-puji. Kalau sudah keluar dari tim, itu paling jelek. Keluarlah omon-omon, si plester, dan macam-macam. Nah, saya mau katakan begini. Kalau kita memang ingin mencari kebenaran material dari ijazah seorang Joko Widodo, tidak ada pilihan lain. Di mana pilihannya? Di pengadilan negeri. Ya udah, ditunggu di pengadilan. Di Citizen Lawsuit. Mereka ini berharap. Tengok pengacara dulu Taufik, tadi nggak nongol lagi dia. Biasanya Taufik ngambil terus itu. Kabur. Tiba-tiba tidak ada. Kandas, begitu dinyatakan kandas, maka dia bilang kami akan buat gugatan baru. Boleh saja. Tapi orang melihat bahwa oh ternyata hasilnya nihil. Zero. Dan kalau zero, lalu apalagi upaya hukum? Banyak. Maka untuk mengembalikan kepercayaan publik, datanglah ke DPR. Ini pikiran kita nih. Ada di balik itu, Rismon dapat SP3. Nah kalau Rismon mengatakan takut berdebat, saya telepon tadi Rismon, ada beliau nih di Polda Metro. Ya, saya hanya ingatkan begini. Lae, karena dia orang Batak. Lae tidak usah keluar kalian dulu, karena di depan tuh banyak mereka. Ada beberapa orang mereka di Polda Metro. Oh iya kami di dalam Lae. Mereka ke DPR baru mereka keluar. Karena kita nggak mau benturan, gitu loh. Nah kita hanya membangun satu narasi. Rismon mengatakan ke saya, dia bilang, Lae, tanya kepada Roy, ada tidak satu saja jurnal dia. Jangankan buku. Itu nggak ukuran, gimana sih? Orang nggak ngerti nih. Tidak ukuran, kita mengaku. Ukuran loh itu. Mengaku ahli telematika. Tidak pernah ada jurnal telematika. Tidak pernah ada buku telematika. 700 halaman, hanya 49 halaman. Itu pun dikirim lewat chat WA. Saya sebagai seorang dokter malu saya. Menyusun skripsi S1. Disertasi atau tesis S2, S3. Jadi kalau bagi saya, diukur indikator keilmuan kita itu adalah dari apa yang kita buat. Iya, sarjana. Karena itu begini, bagaimana sarjana atau master kemasyarakatan, menteri ahli telematika. Yang jelas. Jadi bagi saya keilmuan itu udah membohongi masyarakat, keilmuan itu diukur dari seberapa jauh apa yang kita lakukan. Yang terakhir, Rismon bilang begini, Bang, kalau dari 700 halaman saya buat 480 halaman, maka dalil-dalil yang mereka gunakan di dalam buku tersebut, saya sudah baca buku itu, saya beli. Baik Jokowi White Paper, baik Gibran Endgame. Saya sudah baca. Dan dari buku itu tidak satu pun saya menemukan kesimpulan. Itu hanya cerita-cerita. 11.000 juga mana? Hanya cerita ngambang. Gak ada, dia lalu memang saya jujur akui ya, dari 700 halaman itu memang yang agak berbobot Rismon. Maaf ini. Tetapi dia sudah menarik. Bagaimana dari 3 peneliti, satu orang keluar, bisa mengatakan layak dari buku. Nggak layak. Buku sampah jadinya. Berarti artinya penelitian ini menurut Anda tidak berbau. Jadi kalau bagi saya penelitian mereka itu adalah penelitian yang berbau cerpen. Atau cerita pendek. Atau cerita bersambung. Kira-kira begitu. Terkait dengan SP3 dari Rismon, saya mau tanya Bang Sanghaji, dari pihak Anda, Roy Suryo CS, ini mau ada fight terkait dengan SP3, apa memang secara hukum tidak bisa Anda mengajukan pra-peradilan? Memang tidak bisa diajukan pra-peradilan terhadap SP3 yang sudah didapatkan tersangka. Tidak bisa ya. Jadi jangan di-challenge kepada sesuatu yang tidak ada dasar hukumnya. Ya, itu pertama. Kemudian yang kedua,
terkait dengan putusan CLS Solo. Putusan CLS Solo itu lagi-lagi adalah putusannya NO. NO itu bukan artinya ditolak. need on fair clark. Di dalam putusan perdata itu kan ada 3. Diterima sebagian atau diterima keseluruhan, kemudian ditolak atau kemudian dinyatakan tidak dapat diterima atau putusan NO. Nah, itu. Ini putusannya NO. NO itu artinya tidak diperiksa pokok perkara. Jadi berbulan-bulan serangkaian proses pembuktian perdata, terutama basisnya adalah pada pembuktian formil, bukan material. Ini bukan pidana. Ini pembuktian perdata adalah basisnya formil. Selama berbulan-bulan pembuktian formil, itu ternyata tidak dipertimbangkan oleh hakim. Dikesampingkan oleh hakim karena apa? Karena memang hukum acara perdata yang diatur dalam HIR dan RBG, ini adalah hukum acara perdata Belanda, ya, yang masih kita pakai, beda dengan KUHP, kita punya KUHP sendiri. Yaitu adalah ketika eksepsi diterima, eksepsinya adalah gugatan yang diajukan oleh Dr. Taufik itu dianggap bukan nomenklatur dari gugatan CLS. Sehingga status ijazah itu statusnya adalah masih status ya, tapi kan katanya kalian udah pakar-pakar semua. Saya kan sudah pakar-pakar semua. Artinya dengan adanya Bukan, kan katanya udah pakar semua. SP3 pun gini. SP3 sebentar. Dua ya, saya jawab dua-duanya lagi. Kan katanya udah pakar. SP3 itu artinya tidak menjawab ijazah ini asli atau palsu. Karena SP3 itu adalah produk hukum untuk tersangka. Kemudian yang kedua terkait dengan putusan CLS Solo yang amar putusannya adalah NO, tidak membuktikan apa-apa terhadap ijazah Pak Joko Widodo, sehingga ijazah ini statusnya masih status quo. Asli atau palsu belum teruji sama sekali. Oke, Mas Roy, berarti artinya SP3 tidak menutup seluruh cerita dari penelitian Anda. Ijazahnya tetap 99,9% palsu dan buku Dr. Bonatua sudah menegaskan ijazah ini adalah tidak ada yang asli. Dan kemudian sudah jelas sebentar lagi itu akan dibongkar semua oleh kelompok Bon Jovi bahwa kelengkapan ini yang katanya SD, SMP, SMA, nggak ada semua itu. Boleh itu nggak ada asli, nggak ada. Sedikit Bang, berarti dari tim Anda akan terus mengawal kasus ini juga ya? Saya mau katakan bahwa dalam kasus Pak Jokowi ini, supaya tidak makin melebar kemana-mana, maka fokuslah ke kasusnya. Apa itu? Yang bergulir di Polda Metro Jaya. Apa itu yang sedang diperiksa pokok perkaranya di Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Kita hargai hukum pemeriksa. Itu. Ya udah, baru kalau itu terjadi, maka proses hukum yang ditunggu rakyat. Jangankan di kota, di desa, di pulau. Di pulau yang tidak ada di sana jaringan apa-apa. Ya, dia pergi ke Batam, salah satu pulau di Batam, baru ke Batam, baru dia lihat internet atau YouTube. Ketemu saya, Pak, bagaimana ijazah Pak Jokowi? Penyanyi di Pematang Siantar, Sumatera Utara. Tanya juga ke saya. Serius. Bang Andi, jadi terakhir saya katakan begini. Saya mau jelasin ya, saya bolak-balik ini yang terakhir. Singkat saja Bang. Saya tidak mau bicara tentang pribadi saya. Berita acara sumpah itu dibekukan karena saya melakukan satu tindakan di pengadilan. Oke, tunggu. Kalau mau lihat track record Rasman, lihatlah sebelum itu berapa puluh kali saya sidang di pengadilan. Dan salah satu yang saya menangkan PT UN adalah melawan Gubernur Sumatera Utara, Edi Rahmayadi. Terima kasih. Bang Andi, terakhir SP3 tidak akan menutup seluruh cerita ini. Anda akan terus tetap mengawal ya. Jadi SP3 ini merupakan rudal balistik sijil yang ditembakkan dari Iran ke Israel terhadap mereka. Sekarang aku Suryo dan kawan-kawan. Terima kasih Bang Andi. Ya pemirsa, SP3 ini mungkin menutup satu pintu namun tak serta-merta menutup seluruh cerita. Publik menanti di antara fakta dan narasi yang terus berkejaran. Akan kemana kasus ini berlabuh? Saya Ayah Nufus, nantikan interupsi pekan depan. Sampai jumpa. Acara ini dipersembahkan oleh